Pernah nggak kalian merasa ada sesuatu yang selalu ngikutin kemanapun kamu pergi? Bukan suara, bukan bayangan, tapi semacam bisikan halus yang kadang datang saat kamu lagi sendiri. Dalam Islam, makhluk itu bukan hantu, dan bukan arwah penasaran. Dia adalah Qorin, jin yang ditugaskan untuk menemanimu sejak pertama kali kamu lahir ke dunia. Setiap manusia punya satu Qorin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Tidaklah seorang pun di antara kalian, melainkan telah disertakan bersamanya seorang Qorin dari golongan jin." Para sahabat lalu bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, hanya saja Allah menolongku hingga ia masuk Islam. Maka ia tidak menyuruhku kecuali kepada kebaikan." Bayangin bro, bahkan sekelas Nabi pun punya Qorin. Bedanya Qorin, beliau tunduk dan beriman. Sementara Qorin kita manusia kebanyakan kafir dan selalu membisikkan kejahatan. Makanya Nabi pernah bilang, jihad paling besar adalah memerangi diri sendiri, melawan setan dalam dirimu. Mereka itu tahu sisi lemahnya kamu. Mereka hafal kapan kamu lagi lengah, marah, atau putus asa. Kadang saat kamu mau tobat, suara kecil dalam hati bilang, Nanti aja. atau saat kamu lagi sendiri di kamar gelap, tiba-tiba pikiran aneh muncul tanpa sebab. Itulah bisikan Qorin, yang kerjaannya adalah membelokkan arah hatimu sedikit demi sedikit tanpa kamu sadari. Tapi jangan salah paham dulu nih. Qorin bukan cuma musuh, dia juga saksi selama kita hidup di dunia. Setiap langkah, setiap dosa, setiap kebaikan dia tahu semuanya. Bahkan di hari kiamat nanti, Qorin bakal bersaksi tentang apa saja yang telah kamu lakukan. Dalam surah Kahf, ayat 23 disebutkan, dan malaikat yang menyertai berkata, "Inilah catatan yang ada padaku." Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang menyertai itu termasuk Qorin. Dia bukan cuma penggoda, tapi juga pengamat. Apa kamu pernah merasa hidup kamu berat tanpa alasan? Bangun pagi rasanya hampa, sholat, tapi hati nggak tenang. Itu bukan dunia lagi jahat sama kamu loh, tapi karena Qorin lagi kuat menggoda. Dia bisa membuat pikiran kamu gelap, membuat kamu ngerasa jauh dari Allah. Makanya Rasulullah ngajarin kita doa sebelum tidur, sebelum masuk rumah, sebelum makan, karena setiap zikir itu membakar langkah Qorin yang berusaha mendekat. Namun, kamu juga harus tahu satu hal yang menenangkan nih. Qorin nggak bisa masuk ke hati orang yang selalu mengingat Allah. Ibnu Qayyim bilang, zikir adalah benteng terkuat melawan Qorin. Saat kamu membaca Al-Quran, saat kamu syalat dengan khusyuk, Qorin terdiam. Dia takut, dia lemah, dia benci mendengar kalimat tauhid. Tapi saat kamu jauh dari Allah, dia tumbuh kuat lagi, membisik, menyesatkan, sampai kamu lupa arah. Banyak orang nyangka Qorin itu cuma mitos, padahal dia nyata adanya. Dia bukan hantu yang bisa kamu lihat, tapi kamu bisa ngerasain kehadirannya dari bisikan yang tiba-tiba muncul di kepala. Misalnya saat kamu lagi pengen berbuat baik, tapi tiba-tiba muncul rasa malas, suara kecil yang bilang, "Gak usah sok suci loh." Atau saat kamu pengen maafin orang, tapi tiba-tiba hati lo panas lagi. Itu adalah kerja halus Qorin, musuh yang gak kelihatan, tapi selalu hadir di sekeliling kita. Tapi, kamu gak perlu takut, karena Allah gak pernah menciptakan segala sesuatu kecuali ada hikmahnya. Qorin bisa jadi ujian, apakah kamu bisa menang lawan bisikan itu, atau malah jadi temannya di neraka nanti. Kuncinya sederhana, simple dan gampang banget, yaitu jangan biarin hati kamu kosong dari zikir. Dengan begitu, kamu bisa lawan Qorin kamu sendiri. Mungkin sebagian orang menganggap ini terlalu berat, tapi bila kamu gali lebih dalam, ke dalam dirimu, dan mau mulai membersihkan hati, maka ini adalah jalan yang mudah. Tapi setelah berhasil, jangan sombong dulu. Justru itulah tipu daya Qorin. Mereka akan terus menghasut kita sampai nafas terakhirmu. Rasulullah aja bisa menundukkan Qorinnya. Artinya manusia juga dikasih peluang buat menang. Jangan bilang gue ini bukan Nabi boy, hehehe. Yang ada, kamu malah stuck berpikir bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Padahal, dengan iman, dengan zikir, dan dengan kesadaran, bisikan ini perlahan akan mengarah pada kebaikan.
Dan kamu tahu, yang paling aneh, Corin akan tetap bersamamu. Bahkan, saat napas terakhir keluar, dia akan menyaksikan ruhmu dicabut, lalu pergi meninggalkan tubuhmu yang kaku. Tapi di akhirat nanti, dia akan bicara, membenarkan semua langkahmu. Maka, kalau hari ini kamu masih bisa dengar ayat Allah, masih bisa sujud, masih bisa ngerasa takut, itu artinya Karinmu belum menang. Jadi, kalau malam ini kamu merasa sepi, jangan langsung mikir sendirian, karena sejak pertama kali kamu buka mata di dunia ini, sampai nanti matamu tertutup untuk terakhir kalinya, ada satu makhluk yang gak pernah pergi, menyaksikan, membisiki, dan menunggu. Dialah Corinmu, bayangan yang tak pernah meninggalkanmu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya.